Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pemrograman berbasis orientasi. Kami akan mendemokan program kami yang bernama Koperasi Simpan Pinjam. Ya, langsung saja masuk ke demo programnya. Baik, kami akan menampilkan GUI kami, yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Nah, ini adalah tampilan awal dari program kami, yaitu dengan memasukkan username dan password. Kita akan memasukkan username-nya, ITK. Setelah itu kita akan memasukkan passwordnya ITK. Setelah itu kita akan menekan login, dan kita akan masuk pertama ke simpan, pinjam. Nah, di sini adalah buat tampilan simpannya, di mana tampilan simpan ini terdapat 3 inputan. Yang pertama nama nasabah, kedua tanggal, ketiga jumlah simpanan. Pertama, kita akan memasukkan nama nasabahnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan memasukkan tanggalnya. Setelah itu, kita akan memasukkan jumlah simpanannya. Nah, setelah kita memasukkan jumlah simpanan, kita akan menekan tombol submit, sehingga muncul seperti berikut. Data telah disimpan, tekan OK. Setelah itu kita akan melihat laporannya, di mana laporan hasil inputannya akan tertera di sini. Setelah itu kita akan menekan refresh terlebih dahulu. Nah, data yang telah kita input tadi akan masuk ke dalam laporan simpan pinjam ini. Dan di laporan simpan pinjam ini, pada tampilan ini, kita bisa mengupdate-nya dan menghapusnya dengan cara kita menekan ID-nya. Dan pada kolom tampilan sebelah kanan, itu kita bisa mengubah nama, tanggal, simpannya, dan pinjamnya. Kita bisa ubah jadi Jamal. Setelah itu kita bisa mengubah tanggalnya. Kita bisa mengubah simpanannya. Dan kita bisa mengubah pinjamnya. Setelah itu kita akan menekan update. Dan update telah berhasil. Setelah itu kita akan merefresh terlebih dahulu. Dan datanya sudah terupdate. Setelah itu kita juga bisa menghapus laporan simpan pinjamnya dengan cara kita menekan ID-nya terlebih dahulu yang kita ingin hapus. Setelah itu kita akan menghapusnya dengan menekan tombol hapus. Nah, maka inputan yang kita sudah input tadi itu bisa dihapus. Setelah itu kita akan kembali. Kita akan masuk kepada tampilan pinjam, di mana tampilan pinjam sama ada 3 inputan, yaitu nama nasabah, tanggalnya, dan jumlah pinjamnya. Sama, kita akan memasukkan inputan pertama nama nasabahnya, Zulfan. Setelah itu kita akan memasukkan tanggalnya. Setelah itu kita akan memasukkan jumlah pinjamannya. Kita klik tombol submit. Dan data telah disimpan. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan menekan tombol laporan. Pada tampilan laporan simpan pinjam ini sudah terdapat data-data yang sudah kita bisa masukkan. Dan setelah kita menginput data-data dari tampilan sebelumnya, kita akan merefresh pada laporan simpan pinjam ini. Setelah itu, kita bisa melihat data yang sudah kita input pada tampilan sebelumnya. Terlihat di sini namanya Zulfan. Setelah itu kita juga bisa mengupdate laporan simpan pinjam tersebut. Kita bisa mengupdate sama seperti tampilan pada simpan tadi. Kita akan kembali.
kita back. Setelah itu, saya akan menjelaskan di tampilan gudang. Nah, pada tampilan gudang ini, kita bisa memasukkan 5 inputan, yaitu nama barang, lokasi, tanggal masuk, harga, dan jumlah. Pada input gudang, kita akan memasukkan nama barang terlebih dahulu. Kita memasukkan kursi, setelah itu kita akan memasukkan lokasinya. Setelah itu kita akan masukkan tanggal masuknya. Setelah itu kita akan memasukkan harga dari barangnya. Setelah itu kita akan memasukkan jumlah dari barangnya. Setelah kita menginput, kita akan menekan tombol submit. Nah, data telah tersimpan. Setelah itu kita akan melihat laporan dari data tersebut. Kita klik lihat laporan. Nah, di sini sudah terdapat tampilan laporan gudang, di mana kita akan merefresh terlebih dahulu agar kita bisa melihat data yang sudah kita input tadi. Nah, setelah kita merefresh, maka data yang sudah kita input tadi akan masuk ke laporan gudang. Setelah itu, kita bisa mengupdate laporan tersebut dengan cara menekan ID-nya. Setelah itu, kita bisa mengupdate pada kolom di sebelah kanan. Setelah kita melakukan perubahan data, maka kita akan menekan tombol update. Data telah terupdate, tekan tombol OK. Setelah itu kita refresh. Nah, data telah berubah. Setelah itu kita juga bisa menghapus data dengan cara kita menekan ID-nya. Setelah itu kita akan tekan tombol hapus. Nah, kita akan kembali. Kita back lagi. Jadi seperti itu demo program dari Koperasi Simpan Pinjam kelompok 4. Oke, ini adalah codingan dari kelompok program dari kelompok 4, yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Oke, yang pertama ini ada main.py, itu untuk execution-nya, cuman startup-nya. Kita pencet start, dia bakalan pindah ke menampilkan Windows ini, itu menampilkan Windows-nya, di mana dia akan menampilkan pertama itu login ketika di start. Nah, di login ini terdapat dua inputan, yaitu pertama ada input username dan ada input password. Setelah inputnya itu dimasukkan, dia bakalan masuk ke sini, yang dimana ketika itu sudah true, dia bakal pindah ke view. Nah, di menu DP ini terdapat dua tombol lagi, yaitu ada tombol simpan pinjam atau tombol gudang. Nah, ketika salah satunya dipencet, misalkan kita pencet simpan pinjam ini, dia bakalan pindah ke simpan pinjam.py. Nah, di simpan pinjam.py ini terdapat beberapa inputan, seperti misalnya di sini ada nama nasabah, tanggal, dan jumlahnya. Oke, setelah dimasukkan itu, dia bakal ada tombol submit, di mana tombol submit ini untuk menyimpan datanya ke database. Oke, terus berikutnya di dalam simpan pinjam ini ada tab kedua, yaitu input pinjam. Sini juga sama, dia terdapat 3 input, yaitu ada nama nasabah, tanggal, dan pinjam. Begitu juga sama dengan submit button-nya. Nah, untuk yang di tab simpan, ketika kita mencet laporannya, ini dia akan menampilkan database-nya yang diambil dari sini, isi database-nya. Jadi database-nya itu bisa kita update, bisa kita hapus, bisa kita ulang juga. Lalu berikutnya ini juga sama halnya untuk yang di
pinjam juga bakal menampilkan hasil yang ini yang sama. Jadi di simpan pinjam ini dia database-nya tergabung ya. Jadi dia kalau misalkan ada orang simpan, dia termasuk, baru kalau ada orang pinjam, dia juga bisa masuk. Jadi datanya terhitung antara simpan dan pinjam. Oke, tadi di menu.py terdapat 2 button ya. Ada simpan dan pinjam, dan satunya ada gudang. Nah, ketika kita mencet button gudang ini, dia bakalan masuk ke gudang int.py. Nah, di sini terdapat beberapa input seperti input masukkan nama barang, lokasi barang, dan masukkan harga dan lain-lainnya. Nah, di sini sama dengan yang sebelumnya. Ketika semuanya udah diisi, lalu kita pencet submit button, dia bakalan masuk ke database. Yang dimana database-nya itu bakalan ditampilkan ketika pencet isi laporannya, baru tuh dia menampilkannya di sini. Yang dimana di sini sama dengan simpan pinjam.view ini, gudang view.py ini juga menampilkan hasil inputan dari gudang int.py. Jadi semua yang telah kita masukkan, telah kita input di gudang int.py ini bakalan ditampilkan di gudang view.py. Jadi dia bakal mengambil dari sini, dan fitur-fiturnya juga kurang lebih sama, ada update, ada ulang, dan ada hapus. Ya, jadi kurang lebih seperti itu codingan dari kelompok 4 untuk aplikasi koperasi simpan pinjam. Sekian itu saja dari kelompok 4 tentang penjelasan demo programnya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.